Pria ini mengira dirinya memiliki kehidupan yang sempurna, kariernya sukses, istrinya cantik, rumah tangganya terlihat harmonis. Namun ia melakukan satu kesalahan yang perlahan menghancurkan semuanya. Ia membiarkan orang yang paling ia percaya masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Dan tanpa ia sadari, sejak hari itu pengkhianatan mulai tumbuh tepat di bawah atap rumahnya sendiri. Kojiro adalah seorang pengusaha sukses yang kini memimpin sebuah perusahaan desain setelah meniti karier di dunia periklanan. Kesibukan membuat hampir seluruh waktunya habis untuk pekerjaan. Meski begitu, ia selalu berusaha meyakinkan istrinya, Saa Futaba, bahwa semua pengorbanan itu dilakukan demi masa depan mereka. Futaba pun selama ini selalu mendukung suaminya. Keduanya memiliki impian sederhana, membangun keluarga kecil, memiliki seorang anak, dan menjalani hidup yang tenang bersama. Meski akhir-akhir ini Futaba mulai merasa suaminya terlalu sibuk bekerja, Kojiro yakin semua itu hanyalah fase sementara. Ia percaya tidak ada yang mampu menggoyahkan rumah tangga mereka. Sayangnya, ia keliru. Karena sebuah keputusan sederhana yang ia anggap tidak berarti, justru menjadi awal dari kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Di kantor, Kojiro dikenal sebagai atasan yang ramah dan mudah bergaul. Salah satu bawahannya bernama Yoshino, pria muda yang menganggap hubungan serius dan pernikahan hanyalah beban yang membatasi kebebasan. Kojiro tidak pernah mempermasalahkan cara berpikir itu. Sebaliknya, ia justru ingin menunjukkan bahwa kehidupan berumah tangga bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan. Karena itulah suatu malam ia mengundang Yoshino makan malam di rumahnya. Baginya, itu hanyalah jamuan sederhana. Namun, bagi Yoshino, malam itu menjadi kesempatan yang tidak pernah ia sangka akan datang. Sesampainya di rumah, Yoshino disambut hangat oleh Futaba. Suasana makan malam berlangsung penuh tawa. Masakan Futaba dipuji. Percakapan mengalir santai. Sementara Kojiro berkali-kali menunjukkan betapa bangganya ia memiliki istri seperti Futaba. Di mata Kojiro, malam itu berjalan begitu sempurna. Namun ada satu hal yang luput dari perhatiannya. Tatapan Yoshino kepada Futaba mulai berubah. Bukan lagi sekadar melihat istri atasannya, melainkan seorang wanita yang tampak menyimpan kesepian di balik senyumnya. Dan Futaba tanpa sadar mulai merasa nyaman berbincang dengan pria yang baru dikenalnya itu. Semuanya masih terlihat biasa. Justru itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Di tengah suasana yang hangat, ponsel Kojiro tiba-tiba berdering. Ada urusan mendadak dari kantor yang mengharuskannya pergi selama beberapa jam. Tanpa berpikir panjang, ia meminta Futaba menemani Yoshino sampai dirinya kembali. Keputusan yang menurutnya sangat sepele, justru menjadi celah pertama yang membuka pintu pengkhianatan. Begitu Kojiro pergi, suasana rumah berubah. Percakapan yang semula ringan mulai mengarah pada hal-hal yang lebih pribadi. Futaba menceritakan bagaimana ia sering merasa sendirian
karena suaminya selalu sibuk bekerja. Yoshino tidak banyak berbicara. Ia hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali memberi perhatian yang selama ini jarang dirasakan Futaba. Di balik sikap tenangnya, Yoshino mulai menyadari satu hal. Kesibukan Kojiro ternyata telah meninggalkan ruang kosong di hati istrinya. Dan ia tahu, ruang kosong itu bisa ia isi. Malam itu, batas antara tamu dan orang asing perlahan menghilang. Tanpa disadari siapapun, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Saat Kojiro akhirnya pulang, ia langsung merasa lega. Futaba dan Yoshino masih duduk di ruang tamu sambil mengobrol santai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada sesuatu yang terlihat aneh. Kojiro bahkan tersenyum. Ia merasa bawahannya mulai memahami bahwa kehidupan berkeluarga ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Setidaknya, itulah yang ia yakini malam itu. Karena sesungguhnya, hubungan Futaba dan Yoshino telah berubah sejak dirinya melangkahkan kaki keluar dari rumah. Hari-hari berikutnya, Futaba mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih sering melamun, lebih banyak menyimpan pikirannya sendiri. Sementara Yoshino kembali meminta izin datang ke rumah. Alasannya terdengar sederhana. Ia ingin belajar lebih banyak tentang kehidupan rumah tangga. Kojiro sama sekali tidak menaruh curiga. Bahkan ia merasa bangga karena berhasil mengubah cara pandang bawahannya terhadap pernikahan yang tidak pernah ia sadari. Setiap pintu yang ia buka untuk Yoshino membuat pria itu semakin dekat dengan Futaba. Pertemuan demi pertemuan terus terjadi. Awalnya hanya percakapan, lalu perhatian, kemudian saling berbagi cerita. Tak lama kemudian, pesan-pesan mulai saling dikirim. Ada percakapan yang hanya mereka berdua ketahui. Ada pertemuan yang tidak pernah diceritakan kepada Kojiro. Hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sementara itu, Kojiro tetap sibuk mengejar pekerjaannya. Ia percaya keluarganya baik-baik saja. Ia percaya orang yang bekerja bersamanya adalah seseorang yang dapat dipercaya. Padahal, ancaman terbesar bagi rumah tangganya selama ini berada begitu dekat. Kojiro masih belum menyadari bahwa orang yang selama ini paling ia percaya justru menjadi orang yang paling mengkhianatinya. Suatu hari Futaba berpamitan keluar rumah. Katanya ia hanya memiliki urusan sebentar. Kojiro hanya tersenyum dan membiarkannya pergi. Namun, beberapa menit setelah pintu rumah tertutup, Kojiro berjalan menuju ruang kerjanya. Dengan wajah tenang, ia membuka laptop, bukan untuk bekerja, melainkan untuk melihat sesuatu yang selama ini ia rahasiakan. Rekaman CCTV yang diam-diam ia pasang di dalam rumahnya. Saat rekaman itu mulai diputar, senyum di wajah Kojiro perlahan menghilang. Tatapannya berubah. Semua firasat yang selama ini berusaha ia abaikan kini terlihat jelas di depan matanya. Seluruh kebohongan,
seluruh pengkhianatan, dan pria yang selama ini ia anggap sebagai bawahan sekaligus teman, Yoshino. Dialah orang yang diam-diam menjalin hubungan dengan Futaba di belakangnya. Yang lebih menyakitkan lagi, di saat Kojiro mengetahui seluruh kenyataan itu, Futaba ternyata sedang berada di perjalanan menuju rumah Yoshino. Kojiro hanya terdiam menatap layar. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin. Seolah seluruh rasa cintanya telah mati dalam sekejap. Kini ia telah mengetahui semuanya. Dan satu pertanyaan mulai memenuhi pikirannya. Apa yang harus dilakukan kepada dua orang yang paling ia percaya setelah keduanya menghancurkan seluruh hidupnya? Karena mulai hari itu tidak ada lagi yang akan kembali seperti semula. Pesan yang dapat dipetik dari film ini adalah bahwa sebuah hubungan tidak hancur dalam semalam. Kehancuran seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele, seperti kurangnya komunikasi, rasa kesepian yang dibiarkan berlarut-larut, serta hilangnya batas dalam menjaga kepercayaan. Film ini juga mengingatkan kita bahwa perhatian adalah kebutuhan dalam setiap hubungan. Ketika perhatian tidak lagi datang dari orang yang seharusnya, akan selalu ada orang lain yang berusaha mengisi kekosongan tersebut. Namun, apapun alasannya, pengkhianatan tetaplah sebuah pilihan, bukan sebuah pembenaran. Seperti yang pernah dikatakan Ernest Hemingway, "The best way to find out if you can trust somebody is to trust them." Namun film ini mengajarkan satu hal yang melengkapi kutipan tersebut. Kepercayaan adalah hadiah terindah dalam sebuah hubungan. Sekali dikhianati, mungkin bisa dimaafkan, tetapi tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Kojiro terlalu mudah mempercayai orang lain? Atau justru Futaba dan Yoshino memang tidak pernah menghargai kepercayaan yang telah diberikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.